Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ahla Rifa Soleha dengan NIM 2403060801. Di video ini saya akan menjelaskan bagaimana sih proses pembentukan telur di saluran reproduksi unggas betina. Tapi sebelum itu, saya mau menggambar dulu bagaimana saluran reproduksi unggas betina tersebut. Nah, ini merupakan gambar dari saluran reproduksi unggas betina. Kita mulai dari ovarium. Nah, ovarium ini merupakan organ reproduksi yang paling utama dalam proses pembentukan telur tersebut. Di ovarium ini terdapat, kita lihat seperti anggur, ini merupakan folikel-folikel yang memiliki ukuran yang berbeda-beda. Kenapa? Karena ada yang putih kecil dan ada yang kuning sedang, dan dia sudah matang dan siap ovulasi. Nah, ovarium ini terletak di bagian rongga dorsal rongga abdomen, dan yang bisa digunakan hanya di sebelah kiri karena yang di sebelah kanannya bersifat rudimenter. Kemudian tadi folikel yang matang tadi dia akan masuk ke infundibulum. Infundibulum ini bentuknya seperti corong atau fimbriae, sehingga si yolk tadi yang dipecah dari folikel di ovarium tadi dia tidak akan jatuh ke rongga abdomen. Panjang dari infundibulum ini sekitar 9 cm dengan lama prosesnya 15-20 menit. Nah, kemudian di perbatasan antara infundibulum dan magnum atau kita sebut dengan simpang magnum terdapat tempat penyimpanan spermatozoa, sehingga ketika ada spermatozoa di situ, maka dia akan bertemu dengan ovum dan dia akan melakukan fertilisasi ataupun pembuahan. Kemudian setelah dari infundibulum masuk ke dalam magnum. Nah, di magnum ini dindingnya mengandung banyak sekali tubursal kelenjar putih telur, sehingga sebagian besar putih telur itu dibentuk di magnum ini. Selain itu, di magnum ini juga terdapat proses pembentukan kalaza ataupun tali pilin yang menyangga si yolk di dalam telur. Nah, panjang dari magnum ini sekitar 33 cm dengan lama prosesnya 3 jam. Kemudian dari magnum masuk ke isthmus. Isthmus ini merupakan organ reproduksi yang kita temui setelah kita melewati magnum tadi. Di isthmus ini terbentuk dua membran kerabang dalam dan membran kerabang luar. Nah, membran kerabang dalam dan membran kerabang luar ini nanti akan berpisah di tumpul telur sehingga membentuk rongga udara atau air cell. Panjang dari isthmus ini sendiri adalah sekitar 10 cm dengan lama proses 1-2 jam. Dari isthmus masuk ke uterus. Nah, di uterus ini terdapat proses yang paling panjang dalam proses pembentukan telur, yaitu proses pembentukan kerabang. Uterus ini dindingnya tebal dan banyak sekali pembuluh darah karena dia merupakan wadah ataupun menjadi tempat pembentukan kerabang telur tadi. Di uterus ini proses yang terjadi adalah penambahan air pada telur, proses pembentukan telur, proses penumpukan kalsium karbonat di membran kerabang, kemudian proses pembentukan pigmen warna telur, proses pembentukan pori-pori, dan proses pembentukan kerabang keras.
Panjang dari uterus ini sekitar 10 sampai 12 cm dengan lama proses 18 sampai 21 cm. 18 sampai 21 menit. Nah, fungsi dari kerabang ini sendiri tadi yang kita buat dengan lama proses yang paling panjang tadi adalah untuk menjaga telur itu sendiri, untuk menjaga kualitas mekanis dan menjaga gas dari embrio tersebut. Dari uterus kita masuk ke vagina. Vagina ini panjangnya sekitar 12 cm dan kurang lebih waktu yang diproseskan adalah 15 menit. Nah, vagina ini memiliki dinding otot yang kuat sehingga dia dapat mengkontraksi telur untuk turun ke kloaka. Terakhir kita masuk di kloaka. Kloaka ini merupakan muara akhir dari saluran reproduksi, saluran urinaria, dan saluran pencernaan. Nah, dengan bantuan dari tekanan abdomen dan kontraksi otot, maka telur dapat keluar dari kloaka. Mungkin sekian proses pembentukan telur yang terjadi di saluran reproduksi unggas betina. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.